Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Wuling Convero S 1,5L manual tahun 2017. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik ya. Jadi dari bagian depan atau bagian belakang bisa kita cek, kita pastikan bahwa dudukan mobil itu lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia miring kiri atau ke kanan berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut ya. Nut adalah sambungan batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu. Bagian-bagian yang lain seperti di kaca, terus habis itu bagian atap sudah dilengkapi dengan roof rail juga. Terus kita kelilingi mobil, lampu-lampu juga kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil oke, berikutnya kita coba masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia tergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka saja mobilnya. Bentar. Ya, mengunci. Oh ya, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oh, kunci. Oke. Oh, belum. Oh, kok kunci ya? Ah, ini buka. Ya, oke. Sip. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma di dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga di pedal, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita perhatikan juga di bawah kolong jok. Di bawah kolong jok juga perlu kita perhatikan, kita pastikan bahwa aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong interior oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan secara keseluruhan bagian interior mobil, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu kita masuk ke dalam juga, kita perhatikan bagian plafon mobil, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu kita perhatikan juga jok, kita cek kondisinya masih oke atau tidak. Joknya ini dia bawaan orisinil, jadi dia sudah dilapisin dengan semi kulit dan kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan interior cocok sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, berikutnya cobalah kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas kap mesin, bagian bawah kap mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita harus cek juga. Kalau itu berasal dari packingnya, berarti perbaikan tidak terlalu mahal ya untuk penggantian packing. Terus habis itu kita periksa juga di bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos dan tidak ada rembesan pada bagian kaki-kaki. Kalaupun juga ada rembesan, kita perhatikan juga kalau itu dari seal atau karet-karetnya, berarti pergantian seal atau karet-karetnya juga tidak memakan biaya yang begitu mahal. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, ini colokan kuncinya. Sekarang kita masukin saja kuncinya. Oke,
Saya mulai start mobil. Ini karena dia manual, jadi pastikan bahwa giginya netral ya. Oke, kita nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada indikasi mobil yang pertama engine mountingnya sudah pecah atau sudah retak jadi perlu diganti, atau mesin pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya kita periksa di kilometer. Wuling Convero ini kilometernya di ini 51.000 ya, 51.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya, dia gantungan servis Wuling. Terus habis itu juga di sini masih lengkap juga. Jadi kita cek di sini ya. Ini sebentar coba kita cek di sini. Jadi buku servis serta buku manualnya juga masih ada ya. Oke. Sama di sini ada ini ada apa tempat ininya naroknya. Jadi tidak masuk ke mana? Ke dalam laci, jadi ditaruh di sini aja. Oke. Apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer terus fisik secara keseluruhan mobil dengan rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini. Terus di bagian sini ada pengaturan buat ini tingkat ketinggian lampu. Terus di sini ada buat fog lamp, sini buat tangki bensin. Terus di sini ada buat ini mengaktifkan nonaktifkan sensor parkir. Terus kita lanjut lagi, ini kisi-kisi AC. Sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa juga di door trim ya. Door trim kondisi juga masih oke. Di sini sudah dilapisin dengan semi kulit. Terus di bagian sini ada pengaturan buat di sini pengaturan spion ya. Dia spion sudah elektrik tapi dia belum retract. Di sini ada tombol pengaturan power window. Terus di sini ada buat lock unlock power window. Terus dalam membeli mobil bekas kita periksa juga di sini. Jadi pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin ini dia agak ke kanan sedikit ya, kita dorong ke atas. Wuling Convero S ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Jadi udah jarang nih roda belakang penggeraknya. Untuk memeriksa kondisi mobil tidak kondisi mesin masih oke, bisa kita perhatikan yang pertama suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, ritmenya itu seperti lagu ya. Jadi dia konstan beraturan ketukannya. Terus habis itu juga kita periksa getarannya. Pastikan bahwa getarannya juga halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, bisa kita periksa di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin, di bagian lipatan-lipatan ini kita pastikan bahwa jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu kita perhatikan juga ke bagian bawah sini, pastikan bahwa besi di bagian depan di sini apron samping-samping, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memeriksa kondisi mobil aman tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di bagian ini ya, ruang mesinnya seperti itu. Oke, sekarang kita tutup kap mesin. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas ini bisa sebenarnya 6, 7 pun juga bisa, karena di belakang bisa 3, karena ini dia captain seat ya di bagian tengahnya. Ini tipe yang tertinggi ya untuk Wuling Convero.
Mobil keluarga 7-seater, harga terjangkau, spare partnya juga, ketersediaannya juga oke, bengkel Wuling pun juga tersebar di mana-mana, teknologinya juga teknologi Amerika ya, karena pakai mesin juga mesin Chevrolet. Terus habis itu bentuknya juga oke, penggerak roda belakang, tahunnya tahun muda. Mungkin Wuling Convero S ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke bagian tengah dan belakang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Terus untuk headroomnya sendiri ini masih luas juga. Jadi mobil ini cukup besar ya, ininya, walaupun dia kelasnya MPV yang kecil, tapi cukup oke ya. Terus seperti itu. Sama di bagian belakang, kita mulai ke belakang dulu. Belakang ini bisa duduk 3 penumpang sebenarnya. Sandaran kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu pelipatan bangku ini dia sebentar. Coba kita sesuaikan dulu. Pelipatan bangku dia bisa 40%, 60% ke depan ya, seperti itu. Terus seatbelt 3 titik ada 2, serta 2 titiknya ada 1 di bagian bawah di sini. Terus di bagian sini ada ini apa nih ya? Buat tempat naruh barang ya, naruh barang kecil. Terus di bagian sini juga ada tempat kecil. Terus habis itu di sini ada colokan USB. Terus habis itu di bagian atas sini ada pegangan tangan modelnya retract. Terus di bagian sini juga ada pegangan tangan modelnya retract. Oke. Terus kita ke bagian atas sini, di tengah-tengah sini ada lampu baca. Oke. Sekarang kita di bagian baris tengah, sorry. Baris tengah ini bisa duduk 2 penumpang dewasa, terus modelnya model captain seat ya. Jadi di sini ada 2 senderan tangan. Di sini pun juga ada senderan, bisa buat senderan tangan ya di sini. Jadi cukup nyaman di bagian tengah. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Jok bisa reclining dan juga bisa maju mundur. Di sini ada seat belt 3 titik, ada 2 di sini. Oke, terus habis itu kita ke bagian bawah. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bawah sini lagi ada kantong penyimpanan. Terus habis itu di sini ada USB, colokan USB di bagian bawah sini. Kita tutup dulu, USB. Terus habis itu di bagian sini ada ini cup holder, serta ada 2 sini ya, cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Oke, terus kita ke bagian atas. Di sini ada ini ada handle tangan, modelnya model retract, dia kiri dan kanan di sini. Terus AC juga sudah double blower, ada 4 kisi-kisi AC-nya. Terus di sini dia pengaturannya ini menggunakan tombol ya. Tombol ada 3 pengaturan kecepatannya. Oke. Sekarang sudah kita lihat di bagian tengah dan bagian belakang. Ini door trim juga, kondisi juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan child lock. Terus di bagian sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Sip. Kita tutup, kita lanjut. Untuk bagian ini ban belakang masih tebal, masih ada sekitar 80%. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Kita ke bagian belakang. Di sini ada ini apa? Spoiler ya, spoiler. Ada lampu rem, terus kaca belum dilengkapi dengan defogger. Ada ini wiper belakang, lambang Wulingnya. Terus di sini ada list chrome, lampu, dia modelnya model manjang ya, manjang. Sudah kristal reflektor kiri dan kanan. Ini Wuling ya, Wuling Convero S 1,5L ya. Terus ini ada mata kucing, sama bisa jadi fog lamp. Ini ada fog lamp belakang ya. Oke. Sensor parkir ada 4. Sensor parkir ada 4. Oke. Sekarang kita buka pintunya. Dia modelnya model tombol ya di sini. Tapi pintunya masih pakai hidrolik biasa. Oke, sekarang kita lihat untuk memeriksa pintu. Kita periksa di sini. Pastikan bahwa sealer di pintu kondisinya juga masih oke. Terus bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Space bagasi masih cukup oke. Cukup oke, tapi di sini kosong ya. Jadi ban cadangan ada di paling bawah ya. Paling bawah, nanti kita coba ngolong.
Terus kalau dilipat bangku baris ketiga dapat space bagasi yang lebih luas lagi. Oke, sekarang kita tutup pintunya. Ini salah satu indikasi mobil kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Terus di bagian bawah sini ada, sebentar, ada ban cadangan ya, ada ban cadangan. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini ban cadangan juga masih tebal, ini masih ada sekitar 80%. Terus sekarang kita periksa di door trim. Nih, kondisi door trim juga masih oke. Terus di sini child lock-nya, terus di sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sealer pintu ya. Oke, ini tampilan bagian belakang tengah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa ke bagian depan. Ini kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer juga kita periksa. Kondisi sealer kita periksa juga masih oke. Ini tampilan depan. Sekarang kita coba periksa ke bagian dashboardnya ya. Oke, sekarang kita masuk. Untuk kita mulai dari setir. Setir ini bahannya soft touch, dia bukan jahitan, sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada tombol audionya ya, jadi audio juga masih nyala nih. Coba kita kecilin aja suaranya, nih bisa masih berfungsi ya, nih audionya. Terus di sini ada cluster speedometer, di sini ada buat pengaturan lampu ya, lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu dim, lampu sen. Di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Terus setir sudah bisa tilt tapi belum teleskopik. Di sini ada jam, di sini ada kisi-kisi AC, terus di sini ada audio, dia sudah ini ya, sudah LCD TV. Di sini ada pengaturan buat ini audionya. Di sini ada pengaturan buat audionya, terus habis itu kita ke bawah lagi, di sini ada kontrol buat AC. Jadi di sini buat arah semburan angin AC, kecepatan angin AC, ini buat ventilasi luar dalam, di sini buat mati nyalakan AC, terus di bagian sini ada buat ini apa suhu AC. Terus habis itu ada power outlet 12 volt, terus habis itu ada ini colokan ini ya, USB nih ya. HDMI ini. HDMI. Terus ini ada tempat penyimpanan terbuka, tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Terus di bagian bawah sini ada handle rem tangan, di sini ada 2 cup holder. Terus habis itu ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita lihat nih, kalau di bagian sini ada karat atau sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada konsol box tengah, nih tertutup. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada airbag, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada cup holder, bisa buat 2. Terus habis itu kita ke bagian atas. Bagian atas ini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus habis itu di sini ada sun visor, ada tutupnya dan ada cerminnya ya. Oke, sini ada lampu baca, di bagian sini ada spion tengah, belum ada pengaturan kesilauannya. Terus di bagian sini ada sun visor, bagian supir ada cermin, ada tutupnya serta ada tempat buat nyelip-nyelipin kartu ya. Terus habis itu di bagian sini, bagian pintu supir ini ada ini cup holders, ada 2 sama tempat penyimpanan juga nih kecil. Oke, kita sudah lihat, sudah periksa secara keseluruhan mobil ini. Jadi apabila berminat terhadap salah satu stok yang ada di showroom kami nih ya, yaitu Wuling Convero 1,5 ya, Wuling Convero S 1,5 L manual tahun 2017 yang tipe tertinggi yang sudah captain seat. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini ya, di bagian bawah, jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekan kami yang juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih mantap atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus pengeremannya, terus habis itu
koplingnya masih ringan atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal motor sendiri terletak di sini, pas di hook ya. Di hook nih, di hook. Nih, stok kami ada sekitar 30 unitan lebih. Posisi kami ada di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan POSH atau POS. Ini gerbang utama, menuju Zal motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Wuling yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.